Selamat sore teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang filsafat intelijen. Filsafat dibutuhkan oleh para analis. Filsafat bukan hanya berusaha untuk menggali latar belakang pemikiran, menggali motif yang paling radikal mengenai segala tingkah laku manusia. Jadi ruang lingkup filsafat itu tentu saja segala yang ada bersama manusia. Tetapi filsafat sebagaimana didefinisikan sebagai cinta kebijaksanaan itu bersifat pengetahuan yang teoritis. Nah, karena pengetahuan ini teoritis, dia memiliki 3 fungsi. Pertama, dia mendeskripsikan sesuatu. Dia juga mengontrol suatu hukum berpikir. Ketiga adalah meramalkan. Meramalkan itu berusaha untuk melihat kemungkinan-kemungkinan. Nah, di sini belajar filsafat secara sistematis itu akan membuat kita memahami tentang akar suatu persoalan misalnya. Ya. Tentu saja sebagai seorang intelijen, seseorang yang berkutat dengan informasi, yang selalu siaga dengan berbagai kemungkinan, baik kemungkinan ada yang membahayakan atau yang akan membuat kegaduhan. Indikator itu harus terbaca oleh seorang intelijen. Tentu saja seseorang intelijen membutuhkan suatu sikap terbuka gitu kan. Nah, di dalam filsafat ada metode yang disebut dengan fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu metode berpikir filosofis yang dikembangkan oleh Edmund Husserl. Dia seorang filsuf Jerman. Jadi fenomenologi itu suatu metode filsafat yang selalu berusaha meyakinkan kepada manusia bahwa apa yang dialami oleh manusia itu lebih banyak ketimbang apa yang dipikirkan dan apa yang dikonsepsikan melalui bahasa. Jadi fenomenologi mengajak kita selalu terbuka terhadap pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah basis dari realitas. Nah, di sini seorang intelijen itu dia harus terbuka terhadap berbagai pengalaman. Dia tidak boleh cepat membuat kesimpulan. Jadi menggunakan fenomenologi itu kita harus memberikan tanda kurung. Maksudnya adalah menunda segala asumsi mengenai sesuatu. Kita harus hadir, kita harus merasakan, kita harus hidup bersama, misalnya dalam suatu subjek yang kita teliti gitu kan. Jadi kita harus hadir, bukan hanya sebagai pengamat saja. Nah, di situ bahwa fenomenologi itu membuka suatu dunia yang lebih luas gitu kan, suatu cakrawala yang lebih luas, sehingga seorang intelijen itu tidak bisa memakai kacamata kuda melihat persoalan. Jadi kan manusia itu kan bukan hanya bisa dibatasi dengan sudut pandang ilmu eksakta saja kan. Manusia dikonsepsikan secara biologis, secara fisika kimiawi, yaitu bagian dari satu sisi dari manusia. Tapi manusia itu punya dimensi budaya, dimensi sosial. Nah, dari sana keterbukaan itu sangat penting, bahwa jangan mudah menyimpulkan, jangan mudah pula membuat suatu
pernyataan kebenaran, sedangkan kita belum intens dengan sesuatu yang kita pelajari itu atau kita teliti itu gitu. Nah, di dalam fenomenologi tentu saja intelligence itu harus bisa memilah-milah gitu kan, mana sesuatu informasi yang sudah lengkap, mana suatu pengetahuan yang bersifat spekulatif, mana pengetahuan yang memang dimungkinkan ada di hari depan atau di suatu waktu yang belum terjadi gitu kan. Nah, di sana gitu kan kemungkinan selalu adanya perubahan gitu kan. Nah, fenomenologi itu selalu mengajak kita untuk selalu kritis, epoke gitu kan, menunda sesuatu, memberi kurung sesuatu itu gitu kan. Jadi dalam artian tertentu kita hadir terhadap suatu subjek yang kita teliti, kita ya tidak punya asumsi apa-apa, berusaha untuk kita lihat kenyataannya seperti apa gitu kan. Kita menyadari kenyataannya seperti apa sehingga kita bisa menganalisis secara fenomenologis, tidak berdasarkan asumsi ternyata itu semua tidak relevan gitu kan. Nah, jadi dalam fenomenologi itu suatu informasi mengalami suatu kebaruan atau sedikit perubahan bisa kita teliti. Nah, seorang intelijen itu kan harus memahami dinamika masyarakat yang selalu berubah gitu kan. Nah, keberubahan itu kan harus dipahami oleh seseorang yang punya paradigma tentang kenyataan itu. Jadi kenyataan itu tidak tertutup, dia selalu berubah dalam artian ada relasi-relasi yang memungkinkan terjadinya pembauran cakrawala gitu kan. Pembauran cakrawala yang meluaskan, membuat semakin kompleks persoalan manusia itu kan. Nah, kedalaman seseorang dalam menganalisis peristiwa, baik itu yang melibatkan sistem keamanan, yang melibatkan tentang sistem sosial, dia ketika dibekali dengan fenomenologi, ketika terjadi suatu perubahan, dia bisa masuk dalam situasi batin itu, karena ya paradigmanya dia terbuka gitu, dia bisa menerima keadaan yang berbeda dengan yang sebelumnya gitu kan. Nah, fenomenologi itu kan terdiri dari ada fenomenologi deskriptif, ada fenomenologi eksistensial. Nah, tentu saja seorang intelijen itu kan sebagai sosok yang unik gitu kan. Nah, sosok yang unik di sini adalah dia yang menyadari dirinya gitu kan. Nah, sebagai seorang intelijen itu dia harus menyadari tentang keunikan dirinya. Tapi keunikan dirinya itu bersama suatu relasi gitu kan. Bersama yang lain gitu kan. Dia harus menyadari orang di sekelilingnya gitu kan. Bersama dengan yang lain, bahkan harus mendunia gitu kan. Memahami bahwa dirinya itu bagian dari suatu dunia gitu kan. Lebenswel gitu kan. Jadi dia selalu memahami tentang sesuatu itu dalam kerangka yang lebih komprehensif, lebih luas, makro, Lebenswel gitu kan. Tidak hanya menganggap satu bagian atau suatu yang diteliti itu hanya bagian itu saja. Dia adalah apa yang kita pelajari misalnya tentang masyarakat ini kan terkait dengan suatu negara, terkait dengan bangsa, dan terkait dengan sistem budaya, geografis. Nah, dari sana analisis ini sangat penting untuk meluaskan. Nah, tetapi memang kebutuhan informasi dari sistem intelijen itu ya harus spesifik. Nah, di sini memang sesuatu yang kespesifikan ini harus memang membuat seorang intelijen yang dibekali oleh fenomenologi dia bisa memilah-milah di sana saja gitu kan. Tentang apakah besok akan terjadi bom, apakah kemungkinan besok akan terjadi tindak terorisme, itu sesuatu yang selalu waspadai oleh seorang intelijen gitu kan. Nah, di sana ada suatu rumusan kategori pemikiran yang apabila
terjadi A, maka kemungkinan akan menyebabkan B gitu kan. Itu jadi sebab akibat itu sangat penting sekali. Cuma yang menyebabkan fenomenologi itu semakin menarik adalah keterlibatan si seseorang untuk menghayati kehidupan itu, sehingga dia bisa lebih dekat. Memang sesuatu yang bersifat menyeluruh itu kan sesuatu yang menyeluruh itu terdiri dari bagian-bagian gitu kan. Tidak bisa seseorang itu hidup dalam pemahaman segala sesuatu adalah keseluruhan. Itu akan terjebak dengan suatu disebut dengan idealisme. Tapi seseorang juga kalau hanya memandang segala sesuatu secara partikular, satu contoh itu dia itu akan menyebabkan dia menjadi tidak bisa berpikir secara komprehensif gitu kan. Ya, masyarakat, kemiskinan, kemudian misalnya praktek kekerasan di lingkungan, kemudian adanya penguatan ideologi yang ke kanan, itu akan menjadi suatu variabel untuk menentukan atau berusaha menganalisis, menangkap indikasi akan adanya suatu problem. Jadi memang kompleks sekali manusia itu ya. Nah, di sini memang keunikan manusia itu tidak bisa dibatasi oleh sains matematik. Ya, manusia memiliki sebab yang lebih luas untuk menjadi sesuatu, untuk bertindak atas nama sesuatu. Nah, jadi fenomenologi mengajarkan kita untuk selalu terbuka terhadap pengalaman dan untuk menyadari tentang betapa kita ini sudah selalu berpikir tentang sesuatu. Maka badan kita atau kita ini memahami dunia ini dengan tubuh gitu kan. Kita selalu terkait dengan tubuh dalam memahami sesuatu, dalam menjelaskan suatu pemaknaannya dengan tubuh kita gitu kan. Tubuh kita ini adalah tubuh sosial ya, yang menjelaskan tentang eksistensi atau salah satu eksistensi manusia di dunia gitu kan. Bahkan ada orang yang meledakkan tubuhnya dengan bom, itu adalah tanda bahwa baginya kemenangan itu adalah ketika menghancurkan tubuh gitu kan.